Oke, boleh saya lanjutkan, Ibu? Boleh. Kalau orang beragama Kristen berarti dia dijamin untuk surganya, tidak ada siksa neraka. Betul. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Tidak ada siksa Filipi 3 ayat neraka. 20 sampai 21. Enggak dong. Kalau dia mengikut Kristus, maka dia tidak akan berdosa. Kalau toh dia berbuat kejahatan di muka bumi, tidak ada kejahatan siksa dari di sana. Karena dia akan meminta ampun, dia bertobat. Orang Kristen itu dimampukan Tuhan Yesus untuk bertobat. Ini ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua sobat channel Teva Kreatif. Pada kesempatan ini seperti biasa kami akan menayangkan sebuah video apologet teman-teman kita dari Apologet yang kini mereka dengan semangat Roh Kudus selalu memberkati mereka sehingga mereka dengan semangat menyampaikan akan Injil kebenaran. Dan puji Tuhan, banyak saudara-saudara kita dari agama seberang yang ingin tahu tentang ketuhanannya orang Kristen. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Haleluya. Halo, Islam Kristen Tokit. Islam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan, Bang? Ya, izin mau menanyakan, ada perintah nggak di ajaran Islam bahwa Yesus untuk memerintahkan umatnya Islam? menikah? Ajaran Islam? Maksudnya? Ajaran Kristen. Apa tuh? Ada perintah nggak dari Yesus untuk umat Kristen secara menikah? Ada perintahnya nggak? Oh iya dong, pertama sekali nih, bahkan Adam dan Hawa dikatakan apa? Beranak cucu dan bertambah banyaklah kau. Ini, jadi bagaimanakah laki-laki dan perempuan itu bisa beranak cucu? Ya melalui pernikahan dong. Berarti kalau tidak ada perintah ya? Menikah, Berarti perintah dari Adam. Oh iya dong. Oh, bukan pernikahan dari itu pertama sekali yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah hukum pernikahan. Itu perintahnya yang pertama sekali. Kebetulan saya dihukum juga tentang hukum itu. Apa itu hukum? Hukum itu aturan. Kapan itu hukum itu lahir? Lahir ketika ada dua manusia atau lebih. Nah, ketika Adam, peraturan menikah. Nah, yang saya tanyakan, berarti perintah dari Adam menikah ya, bukan dari Yesus. Perintah Tuhan Yesus itu kepada Adam dan Hawa. Nah, yang kedua, ini berbagi itu aja ya, konfirmasi ya, Bu ya. Kami Islam, Ibu Kristen ya, Bu. Oke, nah gini, Tuhan Yesus bisa mati nggak? Atas kehendaknya dia mati. Tanpa kehendaknya dia tidak bisa mati. Oh, gitu. Nah, yang menyabut nyawanya siapa ya, Bu? Tidak ada konsep mencabut nyawa di dalam iman Kristen. Berarti tidak ada ayat dan pasal untuk keterangan karena itu tadi, sebelumnya saya jawab juga ya. Manusia itu ketika melanggar hukumnya Allah, manusia itu otomatis mati. Jadi mati itu bukan karena dicabut nyawanya, karena melanggar perintah Allah, itulah kematian itu ada. Nah, Yesus di dalam kemanusiaannya dia dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada dosa. Jadi Yesus itu tidak bisa mati sebenarnya. Berarti, atas kehendaknya, nanti dibukakan ayatnya, Mafaslap ya. Berarti aku berkuasa, sebentar, ya. Aku berkuasa. Boleh. Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun, nah ini, yang mengambilnya daripada aku. Jadi Yesus itu mati atas kuasanya sendiri, atas kehendaknya. Aduh, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Jadi Yesus itu mati karena dia berikan nyawanya itu kepada Sang Bapa. Dia titipkan nyawanya itu kepada Sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Jadi di dalam iman Kristen, saya pun itu tidak mati karena ada yang mencabut nyawa saya, tapi karena saya berdosa makanya saya mati. Nah, Yesus mati atas kuasanya sendiri. Itu Pak. Jadi nggak ada itu konsep cabut nyawaan di dalam iman Kristen. Oke, boleh saya lanjutkan, Ibu? Boleh. Kalau orang beragama Kristen berarti dia dijamin untuk surganya, tidak ada siksa neraka. Betul. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Tidak ada siksa neraka. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Enggak dong. Kalau dia mengikut Kristus, maka dia tidak akan berdosa. Kalau toh dia berbuat kejahatan di muka bumi, tidak ada kejahatan siksa dari di sana. Karena dia akan meminta ampun, dia bertobat. Orang Kristen itu dimampukan Tuhan Yesus untuk bertobat.
Ini ya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi orang Kristen itu, Pak, orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, mereka itu tidak akan ada yang mati. Coba paslap Yohanes 11 ayat 25. Bentar ya Pak ya. Boleh. Ini. Jadi orang Kristen itu tidak mungkin dihakimi. Kenapa? Karena orang Kristen itu taat sampai mati. Sama seperti Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah itu. Jadi di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Karena sekalipun orang Kristen berbuat dosa, orang Kristen itu akan dimampukan oleh Roh Kudus yang diturunkan oleh Yesus untuk membuat kami bertobat. Sehingga di dalam pertobatan kami mengakui dosa kami dan dosa kami itu dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Gitu Pak. Itu. Karena Yesus itu berkata begini, pergilah dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat lagi. Kasih tunjuk ayatnya Pak. Itu. Jadi kalau ada orang Kristen berbuat dosa, dia itu akan memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya. Itu Pak. Ini boleh saya bicara lagi? Boleh. Apabila umat Kristus, Kristennya melakukan tindak kejahatan begitu sadisnya di muka bumi ini, sebelum dia memaafkan dan meninggal dunia, apakah dia dikatakan lebur dari dosa atau masih dalam sanggutan? Tidak ada orang Kristen yang berbuat jahat karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan berbuat jahat. Apakah ada jaminan Ibu di situ? Ada dong. Orang Kristen itu tidak pernah diajarkan berbuat jahat. Tetapi orang Kristen itu diajarkan Keluaran 20 ya, ini setiap umat hidup di dunia itu secara parsial, tidak bisa di-cover secara mata dunia sebagai pribadi diri sendiri. Kamu jangan niat jahat. Nah, kebetulan ada niat jahat. Apakah siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Orang Kristen itu tidak akan pernah ada punya niat jahat. Kenapa? Karena dia akan berdoa setiap saat. Niat jahat itu tidak akan timbul di hati orang. Itu kan kata Ibu. Bukan kata saya, itu kata Tuhan Yesus. Ya, kata Tuhan Yesus. Tapi di nah, luar ini Pak. Di luar manusia niat jahat, siapa yang tahu? Berarti dia bukan orang Kristen, Pak. Oh, bukan orang, berarti dia di luar Kristen gitu. Oke, ngaku-ngaku Kristen itu sama seperti Bapak juga ngaku-ngaku Islam. Tapi sebenarnya Bapak bukan Islam, betul? Islam? Bapak kalau ngaku Islam berarti Bapak harus sepenuhnya masuk ke dalam iman Islam dong. Iman Islam? Iya. Anda sudah melakukan, coba bukakan Faslab. Kalau Anda benar Islam, saya yakin Anda hanya ngaku-ngaku Islam. Saya Anda belum Islam sebenarnya. Saya bersahadat. Hah? Lakum dinukum waliyadin wagimu agamu bagiku agama. Bukan. Kalau Bapak orang itu. Islam, yang Bapak harus melakukan, coba Al-Maidah 38 Faslab. Ya, boleh. Saya yakin Anda ini ngaku-ngaku Islam aja, bukan Islam. Boleh. Orang kalau bersahadat itu tidak agama Islam. Oh, tunggu. Ya. Kalau Anda Islam, Anda sudah melakukan ini belum? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau Anda sudah Islam, ketemu dengan orang yang seperti ini, sudah Anda lakukan? Berarti Anda belum melakukan hukum Allah. Karena Al-Baqarah 208 Faslab harus masuk seluruhnya ke dalam Islam. Tahan dulu. Nah, sabar. Jadi Anda ngaku-ngaku Islam. Bukan, tahan dulu Al-Maidah itu. Oke, itu tenang, itu nanti ditahan, pasti ada. Sabar ya. Jadi ini perintah di dalam Islam. Dengar ya Pak ya. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu musuh nyata bagimu. Anda sudah masuk seluruhnya ke dalam Islam? Betul. Kalau Anda sudah masuk seluruhnya ke dalam Islam, keluarkan lagi ayat yang tadi Faslab. Anda sudah melakukannya belum? Ini perintah Allah mau. Kalau kami tidak diperintahkan untuk membunuh. Dengar dulu, saya mau jawab. Oh, silakan. Saya diajarkan seorang agama Islam patuh terhadap perintah dan larangan. Perintah Allah kan? Al-Quran. Ya. Oke, ini Al-Quran suruh ini. Silakan. Gini. Saya bicara dulu ya. Boleh kan? Jangan sampai ada debatable. Masukkan saja ya, Bu. Gini ya. Saya orang Islam.
taat dan tunduk pada Al-Quran, karena Al-Quran itu isinya perintah dan larangan. Beda dengan aturan. Hukum itu dibuat aturan. Aturan itu ada undang-undang, ada KUHP, secara pidana dan keperdataan. Oke, saya tanya. Di situ Surah undang-undang KUHP itu ada berapa itu Faslab? Coba ada sanksi. tadi Faslab. Sabar. Ada sanksi. Faslab buka tadi ayat tadi. Dipotong atau tidak itu negara yang membunyikan. Coba. Anda masuk hukum Islam kan? Ini hukum Islam bukan ini? Di sini diatur oleh negara. Enggak, saya tanya, ini hukum Islam belum? Bukan. Itu perintah dari surat Al-Maidah. Iya, ini hukum Allah bukan? Hukum apa? Loh, kenapa nggak digunakan? Tadi saya dengarkan Anda menjelaskan, Anda harus turut terhadap perintah Allah. Sudah melakukannya? Berarti hukum Allahmu itu tidak berlaku di Indonesia kalau Anda tidak melakukan ini. Bagaimana Anda mengaku Islam kalau Anda tidak melakukan hukumnya Allah? Hah? Kalau orang Kristen tadi jelas saya katakan, Yesus itu tidak menyuruh itu. Yesus itu nyuruh mengampuni. Jadi kalau ada orang Kristen tapi melakukan kejahatan, itu bukan ajarannya orang Kristen, bukan ajaran Tuhan kami, tetapi ajaran Tuhanmu itu seperti itu. Jadi kalau ada yang potong-potong, itu adalah ajaran Islam, bukan ajaran orang Kristen. Nah, ini. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana hukumnya kalau ada orang Kristen? Orang Kristen tidak mungkin demikian, karena itu bukan ajaran kami. Nah, ini baru hukummu. Nah, itu. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang fasik. Kafir, Anda kafir. Kafir, Pak. Oh, Anda bukan Islam, Pak. Anda itu kafir. Karena Anda belum memutuskan perkara sesuai dengan apa yang diajarkan Allah. Anda kafir, Pak. Jangan bilang Islam. Anda orang fasik. Silakan. Kalau orang Kristen jelasin tadi. Diajarkan apa, Faslab? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu hukum kami. Jangan berzina, jangan mengkil, banyak lah. Hilang dia. Hilang dari peredaran. Allah. Jadi jangan ngaku-ngaku Kristen kalau kalian masih jahat ya, teman-teman ya. Jangan juga ngaku-ngaku Islam kalau belum melakukan Al-Maidah 38. Oke. Beri tepuk buat penyokong Bang, nggak tahu tadi siapa. Sarjana. Tapi kenapa tidak melakukan hukum Allah? Kenapa melakukan hukum di Indonesia ini? Jangan dong, hukum Allah. Biar Anda menjadi orang Islam sejati dan kafa. Ya nggak pas lo? Yuk. Toyoy. Jumawin, ini sahabatnya aja. Jumanya belum ada. Saya naikin sahabatnya ya. Halo sahabat Juma. Siapanya aku kerja kopi? Astaga Tuhan. Begado kalian. Janganlah gaduh-gaduh, Maci. Apa boleh jadi? Aduh, gue lupa nunjukin di Al-Maidah 44. Maka mereka itu orang kafir. Aduh, dari fasik kan? Itu aja masih dikit dia udah auto kelayangan. Oh iya juga ya. Jangan banyak-banyak, udah aku bilang. Nanti muntah darah, sikit-sikit aja. Dosisnya sedikit, hari-hari dikasih. Oh iya ya. Kalau auto banyak, aduh. Selesai. Nanti room kita nggak laku lagi. Oh iya juga ya. Nanti naik oten semua, aduh. Iya, botol kalau bilang jangan terlalu keras. Hamparin sikit-sikit, bolak-balik, besok lagi. Besok lagi. Gitu dong, konsisten dong. Yoi. Nah, karena konsistensi itu penting. Itu ya, jangan langsung keluar semua yang warna hijau. Kita aja mimisan dulu minimal. Halo Adi. Kak, gue AFK 5 menit pesan makan ya. Pesan makan lewat itu pakai 5 menit juga. Paling Grab. Iya, yang the Grab. Rawat jalan berarti. Halo Dias Delau. Saya nggak minta loh, nggak minta, saya nonton dari bawah aja. Hah?
Kayak ngomong tapi kayak nggak ngomong. Nah ini pre-Palestina ya. Lo pikir Indonesia cuma satu agama, lo suruh ngikutin perintah Tuhan. Loh, Anda itu harus jadi Islam sejati dong. Naik aja Kak pre-Palestina. Jangan typing aja, naik sini naik. Ayo kita diskusi. Ada apa? Kenapa hukum Allah nggak berlaku di Indonesia? Nah, coba hukum Yesus berlaku ya Faslap ya. Bahkan kalau boleh jujur, semua hukum dunia menggunakan hukum Yesus. Hukum Yesus, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Oh, itu harusnya Anda pertanyakan ya pre-Palestina. Kenapa hukum Allahmu tidak laku di sini? Why do you love me? Dan faktanya negara yang menggunakan hukum Islam itu perang dan larinya kemana? Eropa ya? Iya, perang, konflik, yang nampung siapa? Ada negara Kristen lagi ujung-ujung. Kan, mengenak kali lah kalian kalau hidup di negara orang Kristen. Damai sukacita ya kan. Boleh Kak, naik aja Kak Juleha, Juvela. Halo Rifa kah ini? Turun dia pas. Halo Kak Nana. Halo, shalom. Halo. Shalom, selamat. Kristen. Ya silakan mau bertanya. Kristen Kak. Ya silakan. Iya Kak. Kebetulan saya ini kan memang dari lahir sudah Kristen. Cuman semasa saya Kristen, saya pernah masuk gereja karismatik ya, Kakak. Halo. Silakan, pertanyaannya apa? Ya silakan. Jadi yang saya tanya di sini tentang cara berdoa bahasa roh, Kak. Dalam bahasa roh itu ketika saya mendengar pendeta berdoa itu selalu mengucapkan sendalaba-laba, lalu disuruh ucapkan sama-sama. Apakah itu bisa diucapkan ataukah tidak? Sedangkan sepengetahuan saya dengan menggunakan bahasa roh itu dari Tuhan yang kasih buat kita. Kalau kita minta sungguh-sungguh berarti itu kan harus ada bahasa roh. Jadi saya ingin tanyakan apakah dengan ucapan dari pendeta itu yang disuruh ucap secara bersama apakah itu bisa ataukah tidak, Kak? Saya jawab sesuai dengan firman Tuhan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2, berbahasa roh itu adalah karunia dari Tuhan. Kalau itu karunia dari Tuhan, maka itu adalah pemberian. Ya, jadi itu tidak bisa diajarkan. Itu pertama. Yang kedua di dalam 1 Korintus 14 ya dikatakan gini ya. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa roh tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Tidak seorang pun yang mengerti, yang mendengar. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya tanya kakak, kalau rahasia kedengeran nggak? Tidak. Ya udah, berarti bahasa roh yang dimaksud adalah sesuai Alkitab 1 Korintus 14, roh kamu berbicara langsung kepada Tuhan. Itu Kak ya. Jadi kalau yang di dalam, jadi ada dua ya, glosolalia dan senolalia. Karunia berbahasa roh yang diterima oleh para rasul di hari Pentakosta, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Kakak boleh bisa baca di Kisah Para Rasul 2, dikatakan murid-murid Yesus itu yang adalah orang-orang Galilea, mereka berbicara dalam bahasa apa? Mesopotamia, Elam, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya. Nah itu bahasa roh yang pertama. Yang kedua adalah rohmu yang berbicara. Itu Kak. Jadi menurut Alkitab seperti itu Kak. Bahasa roh itu adalah karunia. Jadi yang namanya karunia itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau diucapkan secara spontan itu rasa itu tidak bisa ya Kak? Kalau bahasa roh yang berbicara, jadi roh kakak yang berbicara kepada Allah. Sifatnya rahasia. Iya. Berarti tidak ada yang mendengar. Itu Kak. Jadi rohmu sendiri yang berbicara kepada Allah. Makanya ada orang yang berdoa dalam hati, betul? Iya. Nah itu sebenarnya rohnya lagi berbicara, berdoa kepada Allah.
kepada Allah. Ya, jadi untuk orang-orang Kristen mungkin banyak yang lagi makan gitu. Mereka tidak mengucapkan, tidak keluar suaranya, tetapi dalam hati berdoa kepada Allah. Nah itu bahasa roh. Jadi rohmu itu yang berbicara langsung kepada Allah dalam setiap doa. Itu Pak. Iya, jadi saya jadi bingung kalau ucapkan bahasa roh secara serempak. Pendeta sampaikan, ayo mari kita berbahasa roh. Sendalabalabalabala semua jemaat ucapkan. Itu yang menjadi tanda tanya buat saya. Ini kok bisa seperti ini, begitu kan? Tapi kalau di dalam firman itu udah saya jawab. Kakak ada lagi mau ditanyakan? Iya, tidak ada lagi. Oke, jadi kita juga wise ya Kak ya, di sini juga harus bijaksana. Oke, siap. Ya, Tuhan memberkati Kak. Ya, Semoga shalom. mengerti ya. Ya. Tuh ya, semoga dapat pengertian. Kita tidak membahas yang lain di dalam di luar dari konteks Alkitab. Ya, jangan menyakiti juga perasaan orang lain. Kita naikin yang lain ya. Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Halo Ricky Franjaya Siregar, Islam Kristen. Halo. Oke, kita naikkan. Paslap lu pesen apa? Gua dong pesenin juga. Lu pesen makan siang apa lu? Ini gue nitip compan, kan dia yang bisa mesen-mesen gitu-gitu. Iya. Kak Agatha sehat selalu ya. Iya, kamu juga ya, Kak User ya, sehat selalu. Halo JQ. Miku, hilang. Baru mau dibilang Miku udah hilang. Kita naikkan lebah ya. Semoga ini bukan orang-orang lalat. Halo Mikum Chandra. Salam Kak. Ya, Islam Kristen. Katolik saya Kak. Ditanya Kristen Islam, jawab Ya, Katolik. kita ini semua ya murid-murid Yesus itu disebutnya Kristen. Halo, Assalamualaikum. Yesus itu bukan Tuhan, itu intinya. Karena Nggak dia apa-apa, itu Bang. manusia. Dan dia dibunuh sama tentara Romawi, kasihan loh. Bukan Tuhan dia itu. Iya, nggak Sadar apa-apa. nggak sih? Kalau Allah Tuhan nggak Bang? Iyalah, jelas. Coba dia Allah tidak- suruh dong bangkitin tidak- Muhammad yang bukan udah mati manusia, 1400 bro. tahun. Kalau dia belum bisa bangkitin Muhammad satu orang aja, ya jangan tuhanin lah. Ya, itulah ya. Walau kamu bilang Yesus itu manusia, tapi dia sudah membangkitkan orang mati. Nah masalahnya Allahmu Tuhan, tapi belum ada yang dibangkitin. Kasian. Klaim doang. Gitu. Ya nggak masalah. Klaim doang. Nggak masalah. Manusia kayak apa, kok yang penting ada kuasanya. Karena Tuhan itu disebut Tuhan ketika dia memiliki kuasa. Jadi kalau Tuhanmu belum punya kuasa, ya itu namanya ngaku-ngaku Tuhan. Betul nggak? Iya dong. Berkuasa dan membuktikannya, itu dia. Iya. Ngaku-ngaku Tuhan itu boleh, siapa aja boleh. Saya juga boleh. Tapi bisa nggak? Ada nggak kuasanya? Oh saya berkuasa lah. Saya berkuasa apa? Naik turunin orang. Jadi saya juga Tuhan atas room saya. Room saya, iya. Ya gitu. Jadi jangan kepedean. Timbang aku Tuhan tapi nggak bisa apa-apa, ya buat apa sih? Itu. Penaikin yang lain ya. Thank you ya. Itunya apa tadi tuh, elang apa itu, biawak apa tuh? Angsa. Hah? Rusa. Oh. Angsa. Sekali lagi dong, belum di screenshot. Lumayan beli token di Maldives mahal. Apa itu tadi? Screenshot. Ya, belum selesai. Maci ya. Siapa tadi? Bram. Oke, thank you ya Bang Bram ya. Ini nama makanan dari Malang. Nah, asing-asing. Bram. Halo. Tulisan Cina sama Noles. Thank you Bang Bram Ciputra. Halo. Levelnya udah 28 enggak tuh? Apollo ah.
Halo tulisan Cina. Halo Noles. Nolis. Assalamualaikum. Ini kita naikkan berapa X ini? Kak Gita jangan gitu dong. Kak Pahala Hutapea. Paus, jangan gitu. Kita selalu bersyukur senantiasa merendah ya. Kalau dikasih singa, kita boleh. Halo, triple X, apa ini? 4 kali deng V-nya. Halo, triple X. Halo Kak Agatha. Ya, ini kan Kristen Bang. Gimana Kak? Islam atau Kristen? Saya Kristen Kak. Silakan Bang, mau bertanya apa Bang? Kak, ini saya penasaran. Di kitab Yeskil Kakak bisa bahas Kak? Maksudnya bisa dijelaskan gitu. Penasarannya di mana? Mau saya jelaskan semua ya, banyak kali tuh, 2 hari 2 malam juga belum selesai. Yang mana? Paham ada sih di kitab Yeskil di ayat 2 sampai ke 7 lah. Pasal 2 sampai baca. Baca Bang. Tentang apa itu Vaslab? Yeskil 2 ayat 7 Bang. Iya. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Apa? Baca dulu ayat sebelumnya. Yeskil berapa sih? Yeskil berapa? Sabar ya. Yeskil sabar, oke. Gue udah tahu sih arahnya sebetulnya. Nggak apa-apa. Kita juga harus mengajarkan mereka ini, nanya jangan ke RT 6. Iya. Nggak kualitas. Yeskil berapa? Kalau mau masih nyari di bawah dulu ya Bang ya, nanti baru ini. Oke, siap. Ya, nanti cari ini lagi, kita naikin yang lain dulu. Karena kalau nungguin nanti lama. Nih yang naik ini ada 149 orang. Yang 100 entah kemana. Halo Susanto Asisi. Sorry Kak, salah ketekan Kak. Sorry Kak. Salah tapi ketekan, oke. Salah ketekan. Racing muffler, halo. Sorry Kak, salah ketekan ya, salah. Kristen jangan naik, woi. Jangan dong, nggak apa-apa. Kristen juga boleh naik. Kristen kalau mau bertanya juga boleh dong. Ini kan room untuk iman Islam dan Kristen. Boleh dong, nggak boleh hanya Islam aja. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Halo, Jinin Galadu. Masih di dalam kipas angin ya. Halo, masih di dalam angin ya. Assalamualaikum. Ini Loli ya, Loli. Oh, cabut semua. Halo, Hari. Halo. Islam Kristen. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Saya mau Kristen. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Matius 21:17. Kenapa ada tanda kurung itu ya? Kenapa ya? Gimana? Bacakan. Matius 21:17 ya. Apa pertanyaannya, Pak? Kenapa ada tanda kurung ya itu ya? Oh, Apa? ini ya. Tanda kurung? Iya. Yang di mana, Pak? Gak ada. Matius 21:17. Di mana ada kurungnya? Nggak ada di tempat saya kurung-kurungan. Mana? Bentar ya.
Ini kan bukan Quran Pak yang ada kurung-kurungnya. Kalau di Ya, gitu sebelah iya ada kurung-kurungnya banyak Pak. Iya. Nggak ada, di kitabku Benar ya. juga nggak ada kurungan. Ayam kali dikurung. Matius 21 17 atau 21 ya, lupa aku. 21 juga nggak ada kurung-kurungan. Oh ini Matius 17, sorry. Matius 17 ayat 21, Mas. Yang mana tuh? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu. Kenapa Pak? Apa? Yang dibuat dikurung maksudnya gimana? Kurung dalam kurung, ada artian dalam kurung tuh, maksudnya gimana ya? Iya, itu jadi penjelasan atau gloss ya. Ketika di dalam satu manuskrip tertulis dan di manuskrip lain tidak ada. Itu jadi menandai ayat itu ada di satu manuskrip tapi tidak ada di manuskrip lain, itu dengan cara ada ini gloss ini. Seperti itu Pak. Ya mungkin di manuskrip misal ya di kodeks apa gitu tidak ada, di kodeks yang lain ada, makanya ditandai dengan cara gini. Ada lagi Pak Hari yang mau ditanyakan? Itu. Silakan Pak Hari. Halo. Miko. Halo, oke. Iya, terima kasih informasinya. Ya. Saya belajar Mohon banyak. berkati Pak Hari. Ya. Amin, sama-sama. Tapi dalam kurung ya nggak apa-apa. Amin, sama-sama. Halo Pak Daryadi. Halo. Assalamualaikum. Jangan bilang udah tidur loh jam segini. Halo. Seriusan ini Pak Slap? Iya, tidur deh. Jam segini tidur. Bohong kali. Tahu aku. Janganlah tidur-tidur kalian. Ya bahkan ini ada tak? Oke, ketemu korelasi ya, puji Tuhan. Enggak, yang enggak dalam kurung kan? Oh, Nih, betul kata-kata. ada di ayat lainnya itu. Nih, Markus 9 ayat 29. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa. Tuh, sama juga, banyak. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita simak bersama. Kiranya video ini dapat menambahkan wawasan bagi kita dan juga terutama bagi sahabat-sahabat kita dari agama seberang. Dan kiranya dengan penjelasan mereka tentang ketuhanannya orang Kristen, banyak teman-teman kita yang memahami dan mereka boleh diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Ya sahabat Tuhan, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia tonton video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa. Haleluya.